Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara cerdas menabung untuk beli rumah. Kalau selalu menunda dan punya berbagai alasan untuk tidak segera melakukan investasi dan menabung, itu sering dilakukan banyak orang. Meskipun kita tahu bahwa investasi dan menabung memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Tak jarang sebagian besar dari kita akan memilih untuk langsung membelanjakan uang yang dimiliki guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan gaya hidup. Bisa jadi kita juga sering berbelanja dan membeli barang-barang yang mungkin saja tidak begitu penting tanpa kita sadari. Semua kebiasaan keuangan yang kurang baik antara lain menghiraukan pentingnya investasi dan menabung, tidak mengelola keuangan dengan baik, belanja sesuka hati tanpa mempertimbangkan fungsi dan kepentingannya. Semua kebiasaan tersebut, bila terus dilakukan, tentu saja menjadi kebiasaan buruk untuk keuangan kita. Jangan biarkan keuangan kamu jadi tidak sehat. Sadari mulai hari ini bahwa kamu memiliki kendali dalam mengatur keuangan kamu untuk saat ini dan masa depan. Jadi apabila kondisi keuangan kamu sudah mengarah ke kondisi tidak sehat seperti tak punya tabungan darurat, investasi dan tabungan, maka segera benahi keuangan kamu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih jika kamu bercita-cita untuk punya rumah sendiri, karena rumah itu tidaklah murah. Bisa dibilang sekarang ini rumah menjadi salah satu bentuk kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan semua orang. Tapi pada kenyataannya sebagian besar dari kita justru lebih memilih untuk selalu menunda dalam memiliki aset yang satu ini. Tentunya dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak begitu penting. Kalau terus berlanjut, besar kemungkinan kamu tidak akan memiliki rumah hingga bertahun-tahun ke depan atau bahkan seumur hidup nanti. Jadi lebih baik coba mulai dari sekarang. Siapkan diri untuk membeli rumah bagi kamu yang belum memilikinya. Tak ada gunanya untuk selalu menunda beli rumah, terutama saat usia kamu masih sangat muda dan belum menikah. Memiliki rumah dari sekarang jangan hanya dijadikan sebagai impian semata. Ingat, semakin lama menunda membeli rumah, maka harga rumah juga akan semakin mahal. Rumah adalah salah satu investasi yang secara positif akan mengalami pertambahan nilai. Semakin lama tentu harganya akan semakin tinggi. Artinya semakin lama menunda untuk memiliki aset yang satu ini, maka akan semakin mahal dan mungkin saja semakin sulit kamu untuk memilikinya. Siap atau tidak siap, ada baiknya kamu melakukan pembenahan keuangan terlebih dahulu, khususnya untuk menyiapkan kebutuhan yang satu ini. Pahami bahwa membeli rumah tentu bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat harga rumah belakangan ini terbilang cukup tinggi. Namun jika kamu memiliki kemauan untuk mengatasi hal tersebut, menabung bisa menjadi solusinya. Menabung untuk membeli sebuah rumah tentu bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Karena itu sangat penting untuk memiliki komitmen yang tinggi sejak awal. Berikut beberapa cara cerdas mengelola keuangan agar bisa menabung yang bisa kamu praktikkan dari cermati.com untuk mewujudkan rumah impian kamu. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Ini akan menjadi poin yang sangat penting bagi kamu yang ingin memulai untuk menabung. Tentukan dan milikilah tujuan yang jelas dalam menabung. Misalnya nabung dengan tujuan untuk mengumpulkan uang DP rumah, nabung untuk beli tanah, dan lain sebagainya. Tujuan menabung harus jelas dan jangan asal-asalan. Dengan tujuan menabung yang jelas, maka akan membantu kamu untuk tetap fokus dan selalu berupaya dengan sungguh-sungguh ke arah tersebut. Cara ini juga akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan menabung tanpa tujuan ataupun keinginan yang kuat dari diri kamu sendiri. Sebagai catatan, sebaiknya jangan cuma sekedar hanya menetapkan tujuan kamu. Hanya sekedar semangat di awal saja, tapi tidak ada usaha nyata untuk mewujudkan memulai menabung. Dan akhirnya nabung pun dilupakan begitu saja. Sebagai tipsnya, tidak ada salahnya untuk menuliskan tujuan kamu menabung, tempelkan tujuan tersebut di tempat-tempat yang mudah terlihat, supaya kamu termotivasi dan membuat kamu selalu ingat dan fokus pada tujuan tersebut. Kedua, tentukan jumlah uang yang ditabung. Setelah tujuan, besaran atau jumlah tabungan adalah salah satu hal lainnya yang harus kamu miliki dengan jelas sejak awal. Hal ini akan membantu kamu untuk bisa memiliki gambaran yang paling tepat mengenai kapan dan bagaimana tabungan tersebut dapat membantu kamu
dalam memiliki rumah impian. Lakukan perhitungan keuangan dengan baik, termasuk menentukan rasio tabungan yang bisa dilakukan di dalam pendapatan tetap bulanan yang akan kamu terima. Hindari menentukan nominal yang tidak masuk akal dalam rencana keuangan yang kamu buat, sebab hal ini hanya akan membuat kegiatan menabung kamu menjadi sebuah beban. Bukan hanya itu saja, jumlah tabungan yang terlalu besar dan tidak profesional ini hanya akan mengganggu berbagai pos-pos lainnya dalam keuangan kamu. Miliki jumlah yang tepat dan segera sisihkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah tersebut di awal waktu gajian. Tabungan harus menjadi komponen tetap dalam keuangan, bukan sebuah pos yang kadang ada dan kadang hilang. Misalnya, tetapkan dengan tegas dan pasti setiap awal bulan kamu akan menyisihkan uang gaji sebesar 500.000 atau 1 juta rupiah. Ketiga, target tabungan yang tepat. Kegiatan menabung yang kamu lakukan akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan jika dilakukan secara tersistem. Terapkan sejumlah aturan dalam pengelolaan keuangan dengan memiliki sejumlah target secara berkala. Misalnya target mingguan, target harian, dan yang lainnya. Hal ini akan membuat kamu memiliki kontrol yang baik dalam mengelola keuangan. Terlebih menerapkan sejumlah sanksi bagi diri kamu sendiri jika sewaktu-waktu tidak bisa mencapai target tersebut dengan baik dan tepat. Tidak perlu menetapkan sejumlah target yang terlalu besar yang justru akan membuat kamu malas untuk menjalankannya. Keempat, lunasi semua utang. Jika ternyata kamu masih memiliki utang, akan sangat baik apabila utang tersebut segera dibayarkan. Ketika tidak lagi memiliki beban utang, proses menabung akan jauh lebih mudah dan menyenangkan. Kamu bisa fokus pada kegiatan menabung ketika tidak ada beban cicilan atau utang. Utang juga akan menjadi beban pikiran yang mungkin saja membuat kamu menjadi tertekan. Karena itu akan sangat lebih nyaman jika kamu tidak memiliki beban tersebut. Kelima, tabungan dalam bentuk emas. Ini akan sangat tepat kalau kamu memiliki keinginan untuk menabung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Emas adalah bentuk investasi tabungan yang tidak terpengaruh oleh kenaikan inflasi sehingga nilainya akan cenderung stabil. Menabung dalam bentuk emas dapat dijadikan pertimbangan, terutama jika kamu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengumpulkan sejumlah dana untuk membeli rumah. Namun jangan lupa untuk selalu mempelajari dan mengetahui dengan jelas mengenai seluk-beluk investasi emas secara detail terlebih dahulu. Keenam, kelola pengeluaran dengan ketat. Terkadang kamu begitu mudah mengeluarkan sejumlah uang, bahkan tanpa perhitungan yang baik. Hal ini sangat buruk terutama jika kamu begitu sering melakukannya dan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan. Segera hentikan dan mulailah membiasakan diri untuk selalu mempertimbangkan serta memperhitungkan setiap sen yang kamu keluarkan dari dompet, sebab hal itu adalah uang yang kamu hasilkan dengan kerja keras. Ketujuh, hidup minimalis dan hemat. Menjalani pola hidup hemat adalah hal yang terbilang cukup sulit untuk dilakukan, terutama apabila selama ini kamu terbiasa membelanjakan uang tanpa perhitungan yang jelas. Jangan menyepelekan hal ini sebab hidup hemat dan minimalis dapat membuat kamu menjadi bebas dari sejumlah masalah keuangan pada masa yang akan datang. Biasakan untuk selalu menjalankan pola hidup hemat agar sejumlah uang yang ada bisa dialokasikan ke dalam tabungan. Kedelapan, kumpulkan nominal tertentu. Kita juga bisa menabung lebih mudah dengan cara mengumpulkan uang pecahan dalam nominal tertentu, misalnya pecahan 10.000, 20.000, 5.000 atau yang lainnya. Ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan karena setiap kali kamu memiliki uang dalam pecahan tersebut, beberapa akan kamu sisihkan dan kumpulkan dalam wadah tertentu sehingga pada akhir bulan kamu bisa menabungkannya ke rekening khusus dan menyimpannya dengan aman di sana. Kesembilan, belanja dengan cerdas. Kegiatan belanja adalah salah satu pos pengeluaran terbesar dalam pengelola keuangan. Sebagai tipsnya, catat dan susun daftar belanja dengan tepat. Selalu patuhi catatan tersebut saat berbelanja, baik pas belanja online maupun belanja offline. Ke-10, menabung dalam bentuk rumah. Ini bisa membuat kamu lebih bersemangat dan terpacu untuk menabung, sebab uang yang kamu terima bisa dijadikan sebagai cicilan untuk membangun rumah. Misalnya menabung dan membayangkan jika kamu sedang mencicil bagian atapnya hari ini, besok untuk dindingnya dan bagian yang lainnya. Ke-11, libatkan keluarga yang lain. Tidak ada salahnya mengutarakan niat kamu
untuk membeli rumah kepada anggota keluarga yang lain. Kamu bisa juga mengajak mereka untuk turut serta menabung bersama. Mereka akan senang dan merasa diikutsertakan untuk kegiatan yang penting dalam keluarga. Jalankanlah ini dengan disiplin dan komitmen yang kuat. Menabung untuk membeli rumah tentu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, mengingat harga sebuah rumah cukup tinggi di pasaran. Karena itu bisa dipastikan jika kegiatan ini akan membutuhkan waktu yang panjang. Kalau tidak dilakukan sejak sekarang, bisa jadi kamu tidak akan pernah membeli dan memiliki rumah, sehingga mulailah sejak hari ini dan lakukan kegiatan dengan disiplin, sehingga niat untuk memiliki sebuah rumah bisa tercapai pada masa yang akan datang. Mari semangat menabung, mulai dari hari ini juga. Semoga ini bermanfaat. Sekian, dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian, dan terima kasih.